teman-teman kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita nggak cuma ngebahas tentang kegiatan sekolah, tapi kita juga membahas tentang dampak kegiatan sekolah bagi cara berpikir siswa. Nah, aku udah ditemenin sama dua bintang tamu yang spesial, yaitu Charlene dan juga Kayla. Jadi guys, Charlene sama Kayla ini tuh baru aja mendapatkan penghargaan sebagai siswa berprestasi, bener nggak? Bener. Nah, pasti teman-teman yang nonton ini pada penasaran banget gimana sih tips and trick atau usaha yang udah kalian lakuin sampai kalian tuh bisa jadi siswa yang berprestasi. Bisa dimulai dulu dari Charlene. Oh, dari aku nih. Kalau misalnya dari aku sendiri, biasanya upaya yang aku coba untuk lakuin untuk bisa mencetak prestasi itu tuh dengan aku pasti tentuin nih target kayak goalsnya aku mau apa, sama aku coba untuk bisa seaktif mungkin baik itu di kelas ataupun di lingkungan. Jadi aktif bisa ikut lomba-lomba atau kayak organisasi, itu kan ngebantu gitu. Oke, berarti usahanya itu bener-bener memuaskan lah ya guys ya. Nah, kalau misalnya di Kayla sendiri, gimana sih usahamu bisa dapat penghargaan siswa berprestasi ini, Kay? Kalau ngomongin usaha sendiri sih pastinya belajar. Cuman selama pengalaman belajar aku sendiri itu jujur aku selalu nemuin cara-cara baru untuk aku bisa mencapai target aku sendiri. Dimana kadang tuh aku mikir kalau cara aku buat mengerti sesuatu tuh terkadang terlalu instan atau terlalu cepet, jadi nggak bisa tahu secara mendalamnya. Jadi kayak sebelum ini aku tuh mulai untuk cari mungkin metode-metode belajar baru, terus mulai nyatet-nyatet, dan akhirnya setiap hari tuh bahkan review-review materi terus biar akhirnya semua materi itu bisa istilahnya tertanam gitu, dan akhirnya alhamdulillahnya jadi bisa mendapatkan penghargaan gitu tadi. Tuh guys, jadi kita tuh nggak bisa mendapatkan sesuatu itu secara instan, kita juga perlu effort dan juga berdoa ya pastinya. Nah, kalian kan pasti ada nih ya struggle waktu kalian belajar gitu. Ada nggak sih struggle yang mungkin kalian tuh nggak pernah ceritain ke siapapun, keluarga ataupun ke teman-teman? Nah, kalian bisa sharing dong sedikit aja atau setengah lah ke teman-teman struggle apa yang udah pernah kalian lakuin gitu. Dari Kak Sharon deh. Kalau struggle-nya aku sendiri, aku tuh cukup pemalas ya anaknya. Jadi kalau struggle aku tuh udah pasti yang pertama adalah melawan rasa malas aku, sama kayak untuk ngumpulin niat ya, itu termasuk malas ya. Jadi biasanya buat ngelawan itu semua aku tuh kayak apa ya, istilahnya tuh kayak aku berandai-andai gitu, kayak aku punya keinginan, jadi aku coba untuk lawan rasa malas aku. Betul, pasti rasa malas itu tuh hal wajar sih kayaknya ya bagi siswa, karena kadang itu kita kayak ngerasa capek, jadi kayak udahlah belajar nanti aja gitu kan. Malas sebenarnya kita butuh untuk review ulang materi gitu kan. Iya. Kalau dari Kayla sendiri apa sih struggle-nya Kay? Buat aku personally, aku tuh sebenarnya orang yang nggak begitu terbuka sama orang lain, dan aku tuh find it really hard buat aku buat sekedar bertanya ke teman ataupun bahkan guru tentang kesulitan-kesulitan yang aku hadapi. Terus cuman aku sadar kayak Charlene tadi, kalau aku tuh punya keinginan, aku punya target yang harus dikejar. Akhirnya aku nggak bisa gini terus. Akhirnya aku mulai memberanikan diri ngobrol sama teman terkait gimana sih cara yang ngerjain ini, ngerjain itu, dan akhirnya ya udah mulai terbiasa. Tuh guys, punya struggle ataupun kesulitan dalam belajar itu tuh suatu hal yang wajar. Benar. Karena itu tuh salah satu proses kita buat mendapatkan keinginan yang kita inginkan gitu. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Nah, ngomong-ngomong nih, karena kan Peta Suara ini kan juga salah satu kegiatan yang membahas tentang kegiatan-kegiatan sekolah. Kita kan baru aja nih ngelakuin salah satu kegiatan yang baru aja kita lakuin. Apa ya kira-kira? Apa tuh? Apaan tuh? Jadi kita tuh baru ngelakuin kegiatan yang namanya field trip. Jadi field trip ini bukan cuma jalan-jalan, tapi kita juga sambil belajar atau juga kayak outdoor learning gitu. Oh my God! Wow!
tujuan doang, tapi kita punya 2 destinasi yang berbeda. Dimulai dari Charlene dulu nih. Setahu aku kan kelas 10 nih ke Yakult. Bener, kan? kita ke Yakult kelas 10. Pasti juga seru banget ya. Yakult tuh di mana sih, Charlene? Kemarin tuh kita di Mojokerto. Mojokerto. Bisa dong ceritain experience apa yang udah kamu dapetin selama di Yakult? Habis itu kayak suasana di pabriknya tuh kayak gimana sih gitu? Kalau misalnya yang kemarin ya, fun fact kita tuh ke Yakult itu kalau experience itu tuh kita ngedapetin experience baru banget sih. Dan itu tuh kemarin bahkan sampai ada salah satu teman dari anak angkatan aku yang dia tuh sampai nanya ke staffnya langsung kayak, Kak, kalau misalnya mau kerja di sini tuh kira-kira kita harus ambil jurusannya apa sih? Jadi itu bener-bener ngebuka pandangan baru banget buat siswa-siswi semester awal kayak kita gini yang masih kelas 10. Jadi kayak kita bisa nentuin banyak pilihan baru kayak jurusannya nanti kira-kira kita mau masuk apa aja. Terus juga buat siswa-siswi kayak kita gini ngelihat dunia industri itu kayak hal yang baru banget gitu buat kita. Jadi kemarin kita ngeliatin mereka punya alat-alat mesin-mesin gede-gede tuh kayak keren banget sih buat kita. Jadi gak cuma belajar doang, tapi sampai nanyain ada lowongan gak nantinya gitu. Bener banget. Gimana caranya dapet kerja di situ gitu. Bener, ya? infoloker. Infoloker padahal masih anak SMA guys, kelas 1, tapi udah hanya infoloker. Bener. Keren. Nah, kalau dari Kayla nih, kan kita ke pabrik Soyjoy sama Pocari, bener banget. Siapa sih guys yang gak kenal Pocari sama Soyjoy? Udah terkenal banget itu. Kalau dari kamu sendiri, apa sih pelajaran yang bisa kamu dapetin setelah kamu tuh berkunjung ke Pocari sama Soyjoy kemarin? Di field trip kemarin ke pabriknya Soyjoy sama Pocari itu sebenarnya kalau dibilang belajar sih belajar banyak banget. Apalagi melihat itu kan sebenarnya anak perusahaan yang awalnya tuh di Jepang kan, habis itu mulai melakukan ekspansi sampai ke Indonesia. Jadi sebenarnya tuh kita bisa melihat 2 hal. Di situ kita bisa tahu tentang keindustrian sama sedikit budaya dari Jepang. Itu kayak wah banget sebenarnya. Terus gimana cara karyawan mereka tuh stay disiplin untuk menjaga produk mereka, terus bahkan mematuhi aturan sesimpel nyebrang di zebra cross tuh seperti kayak ini tuh jarang banget kita lihat di Indonesia gitu. Dan ya akhirnya itu sih, jadi belajar banyak dan kita tuh jadi kayak kebuka pikirannya. Berarti di Pocari itu vibes-nya tuh kayak di Jepang gitu ya? Bener. Kayak di Jepang Iya. Jadi guys, kita tuh punya Jepang di Indonesia. Makanya di pabrik Pocari. Kalau ke pabriknya Pocari sama Jadi kalau Soyjoy. misalnya kalian mau ke Jepang, nggak usah jauh-jauh. Betul. Langsung aja ke pabriknya Pocari. Di mana tuh Kak? Di mana tuh Kak? Di mana tuh? Itu apa saat anak-anak lagi pada nyebrang kan gak ada zebra cross, itu pernah kena tegur sama guru-guru, jadi kayak kena marah-marah gitu. Iya. Bahkan ada karyawan lewat tuh bersepeda, itu rasanya tuh kayak wah, orang bersepeda itu Khas kayak Jepang banget. udah jarang banget dilihat Iya, kan. bener. Terus habis itu ngeliat anak-anak yang nggak nyebrang lewat zebra cross tuh kayak lewat sini nyebrangnya, jangan lewat situ. Padahal di Bener-bener situ- kayak luar negeri banget gitu ya. Ini itu minim gimana sih kalau boleh kendaraan Di mana doi? di Pasuruan. Tuh di Pasuruan. Rasa Bayangin. Jepang berarti ya? Pasuruan rasa Jepang. Mungkin kayak vibes-nya kayak Jepang lagi summer mungkin ya. Bener. Kayak agak Iya. panas-panas gitu kan. Tapi kalau kalian mau ke Jepang langsung aja kalian bisa ke Pasuruan guys. Ke pabriknya Pocari. Itu rasanya kayak Jepang. Bener. Mungkin nggak ada sakuranya aja kali ya. Tanam Ada sendiri. di dalam kayaknya. Oh ada ternyata ada sakuranya guys. Keren banget. Vibes-nya Jepang banget. Iya. Bersih banget ya. Iya bersih banget. Betul. Nah, setelah kalian field trip kemarin, kalian jadi lebih ini nggak sih memilah dan memilih soal makanan? Karena kan kalian kan field trip ke tempat yang dimana kayak Yakult itu kan dia kan minuman khusus kesehatan pencernaan kan. Terus kalau misalnya kayak Soyjoy kan biasanya buat makan orang yang diet gitu-gitu. Terus Pocari juga biasanya tuh dikonsumsi buat orang yang habis olahraga atau orang yang membutuhkan ion gitu. Jadi kalian mungkin ada pemikiran kayak, wah kayaknya aku lebih pengen milih makanan yang lebih sehat deh, kayak gitu-gitu gimana? Jujur sepulangnya dari field trip itu
aku jadi bisa meyakinkan orang yang ada di rumah tuh untuk lebih aware sama makanan yang kita konsumsi. Jadi lucunya itu aku bahkan kalau lagi ke minimarket tuh sebenarnya kadang kan langsung tinggal ambil aja. Aku jadi lebih kayak merhatiin ini kandungannya apa aja gitu. Karena pas nyoba soy joy di pabriknya langsung, terus dikasih tahu kandungannya itu bahkan kayak wah ini simple gini tapi dia tuh khasiatnya ada banget, rasanya juga enak. Terus kayak wah berarti aku harus lebih bisa makan makanan yang mungkin rasanya tuh seperti itu tapi berkhasiat buat tubuh. Karena kan manfaatnya itu kan jangka panjang untuk kesehatan kita. Bahkan misal kita bisa influence orang-orang di sekitar kita tuh bahkan bisa membantu mereka juga gitu. Jadi lebih kayak lebih eksplor makanan-makanan juga sih. Jadi kamu jadi lebih kayak aware ya sama makanan karena jadi setelah kamu berkunjung itu kayak lebih membuka pikiran kamu terhadap kesehatan diri kamu sendiri gitu. Betul kan. banget. Kalau dari Charlene sendiri nih, gimana nih? Kalau aku sendiri sih, aku jadi lebih aware sih, iya ya, maksudnya kayak aku lebih sadar gitu sama apa yang nantinya akan masuk ke tubuh aku, apa yang nantinya akan aku konsumsi. Tapi aku sadar ini bukan berarti maksudnya kayak langsung anti, langsung berhenti gitu, enggak. Cuman lebih, apa ya, istilahnya kalau kita ngomong tuh kayak diperhatikan jumlahnya berapa banyak yang kita makan. Jadi kita lebih bisa ngerem lah istilahnya. Berarti kalian berdua sama-sama langsung memikir kayak ini kandungannya apa, kira-kira sehat nggak ya buat kesehatanku, kira-kira nanti itu efeknya gimana gitu ke jangka panjang di akunya sendiri gitu kan. Setelah kalian tuh tahu ke pabrik-pabrik kemarin gitu kan. Nah, jadi ada statement nih kalau misal kira-kira field trip ini tuh cuma jalan-jalan doang nggak sih? Cuman healing doang nggak sih? Gitu. Menurut kalian gimana guys? Siapa dulu nih? Bebas deh. dari Sweet juga boleh sweet. dari kakak dulu aja. aku dari Sharon dulu aja. Stop it. Apa ya, kalau misalnya dari aku sih, aku jujur kurang setuju ya sama statement yang bilang kalau field trip atau study tour itu cuman kegiatan sekolah yang istilahnya kayak seneng-seneng doang, healing-healing doang. Karena guys, kalau menurut aku ya, kegiatan field trip itu mau itu kita dimanapun dan kita ngapain pun ya, istilahnya tuh siswa-siswi akan tetap dapat pengalaman baru dan mereka akan tetap belajar dari pengalaman itu. Karena kan istilahnya kalau kita nangkepnya kan kayak kita ibaratnya belajar tapi ke lapangannya langsung gitu kan. Jadi itu kayak belajar tapi nggak di suasana yang jenuh gitu kalau menurut aku. Kalau dari Kayla sendiri gimana nih? Kurang lebih sih sama kayak Charlene tadi ya. Terus kan kalau kita stay di kelas terus, itu rasanya kan kayak terisolasi dan kita tuh cuma bisa menerima yang namanya teori-teori doang kan. Benar. Itu pun kalau misal kita nggak melakukan eksperimen gitu, kita nggak bisa tahu gimana cara teori ini benar-benar diterapkan. Dan dengan kita melakukan field trip itu, kita tuh bisa lebih paham gimana cara kerja sesuatu, mau itu secara simpelnya atau secara mendalamnya, dan gimana teori-teori yang kita tadinya cuma tahu atau sekedar tahu itu benar-benar diterapkan dan hasilnya itu apa Gitu guys. Jadi field trip itu bukan sekedar liburan ataupun jalan-jalan biasa aja, tapi kita juga belajar dan juga mendapatkan informasi. Karena kan kalau misalnya kita tuh belajarnya cuma di kelas doang, itu pasti jenuh ya. Benar. Pasti pusing, pasti kayak capek, kayak bosan banget cuma gini doang gitu kan. Tapi kita juga belajar di luar, explore di dunia luar gitu guys. Oke, dari cerita dan pengalaman yang udah diceritakan oleh Charlene dan juga Kayla pada episode kali ini, semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Dan asal kalian tahu, obrolan kali itu bukan cuma hiburan doang, tapi juga memberitahu kepada kalian kalau bisa belajar itu gak cuma soal di kertas ataupun di papan tulis, tapi kita juga bisa mengekspresikan di luar gitu. Benar. Terima kasih ya buat Kayla dan juga Charlene atas kesempatannya terima kasih. di episode Pita Suara kali ini. Yes. Jangan lupa guys,
nantikan episode selanjutnya dan